warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Nabila Lutfi dengan NPM 022724111119 dari kelas 3B Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan peran lembaga dan industri pendukung perbankan syariah. Jadi buat teman-teman semua jangan lupa nonton sampai akhir. Oke, cekidot. Dalam dunia modern seperti sekarang, sistem keuangan itu menjadi salah satu pilar terpenting dalam perekonomian suatu negara. Kehadiran lembaga keuangan bukan hanya menjadi tempat penyimpanan uang, tetapi juga sebagai motor penggerak transaksi ekonomi, investasi, hingga pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, kita hanya mengenal sistem perbankan konvensional, namun kita juga memiliki sistem keuangan berbasis syariah yang berkembang sangat pesat dalam beberapa dekade terakhir. Nah, perbankan syariah itu menjadi alternatif sekaligus pilihan utama bagi sebagian masyarakat yang ingin menjalankan kegiatan keuangan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Namun, harus dipahami bahwa perkembangan perbankan syariah tidak bisa berdiri sendiri. Ia tidak mungkin maju hanya dengan mengandalkan satu institusi saja. Ada banyak lembaga dan industri pendukung yang bekerja bersama-sama untuk menciptakan ekosistem keuangan syariah yang kuat, stabil, dan berdaya saing. Nah, dalam perkembangan industri perbankan syariah, peran lembaga pendukung benar-benar sangat penting. Mereka tidak hanya membantu aspek teknis operasional bank, tetapi juga berperan besar dalam edukasi masyarakat, meningkatkan literasi keuangan dan riset pengembangan, hingga penguatan infrastruktur hukum dan teknologi. Nah, dengan kata lain, sistem perbankan syariah itu adalah hasil kerja kolektif dari berbagai sektor yang saling melengkapi satu sama lain. Nah, sebelum masuk lebih jauh pada lembaga pendukungnya, mari kita pahami kembali secara mendasar apa itu perbedaan syariah. Perbankan syariah adalah sistem perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Nah, prinsip ini itu mengatur bahwa setiap transaksi itu harus terbebas dari unsur riba, gharar, atau ketidakjelasan yang berpotensi merugikan salah satu pihak, serta maisir atau unsur spekulasi yang menyerupai perjudian. Nah, selain itu, kegiatan ekonomi harus memastikan bahwa harta yang dikelola digunakan untuk kegiatan yang halal dan tidak bertentangan dengan syariat. Nah, perbankan syariah menekankan pada konsep keadilan, transparansi, dan juga kemitraan dan pemerataan manfaat. Hubungan antara bank dan nasabah bukan sekadar hubungan kreditur dan debitur, tetapi hubungan kemitraan di mana kedua belah pihak itu berbagi risiko dan keuntungan secara adil. Nah, contohnya dalam produk pembiayaan berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah, bank dan nasabah itu bekerja sama mengelola modal dan usaha. Jika usaha memperoleh keuntungan, maka keuntungan itu akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Namun jika usaha itu merugi karena faktor bisnis, maka kerugian itu juga akan ditanggung bersama. Jadi pendekatan ini itu memberikan asas keadilan dan menciptakan rasa aman serta kepercayaan antara kedua belah pihak. Nah, untuk mendukung implementasi prinsip ini, lembaga keuangan syariah seperti Bank Syariah, BPR Syariah, dan juga Koperasi Syariah itu menjalankan peran utama sebagai penyedia layanan keuangan berbasis syariah. Mereka bertanggung jawab untuk menghadirkan produk yang sesuai syariat, aman bagi nasabah, dan dapat menjawab kebutuhan ekonomi masyarakat modern. Nah, peran lembaga ini tidak hanya sekadar menawarkan produk, tetapi juga memberikan edukasi kepada nasabah agar mereka memahami setiap akad dan sistem yang digunakan. Nah, misalnya tabungan syariah yang menggunakan akad wadiyah atau mudharabah, pembiayaan perumahan dengan akad mudharabah atau musyarakah mutanakisah, hingga pembiayaan usaha bagi UMKM melalui akad mudharabah. Nah, Bank Syariah bukan hanya entitas bisnis, tetapi juga alat pemberdayaan ekonomi umat. Nah, dengan memberikan akses pembiayaan kepada pelaku usaha mikro, kecil, hingga menengah,
maka perbankan syariah itu membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberadaan BPR syariah yang hadir di daerah-daerah menjadi bukti nyata bahwa sistem syariah itu mampu menjangkau lapisan masyarakat yang mungkin belum terjamah bank konvensional. Nah, koperasi syariah dan BMT juga menjadi ujung tombak ekonomi kerakyatan, membantu masyarakat kecil mendapat akses modal tanpa harus terjebak dalam praktik pinjaman berbunga yang memberatkan. Namun sistem ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya regulasi dan kebijakan yang jelas. Regulasi itu berfungsi sebagai pondasi keamanan dan stabilitas. Dalam sistem perbankan syariah, peran regulator itu menjadi sangat krusial. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK bertanggung jawab mengawasi seluruh kegiatan industri keuangan syariah. Mereka memastikan semua bank dan juga lembaga keuangan syariah itu beroperasi sesuai dengan standar profesional, transparan, dan juga aman, serta tidak merugikan nasabah. Nah, di sisi lain, Bank Indonesia itu berperan dalam aspek moneter, pengendalian stabilitas keuangan, serta pengembangan sistem pembayaran syariah. Selain regulator negara, kita juga memiliki Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI, yang memastikan bahwa seluruh produk keuangan syariah itu sesuai dengan prinsip Islam. DSN MUI mengeluarkan fatwa-fatwa penting terkait dengan akad dan mekanisme transaksi syariah yang menjadi dasar operasional bank syariah. Nah, bank syariah juga memiliki Dewan Pengawas Syariah di setiap lembaga yang bertugas memastikan kepatuhan syariah dari dalam. Nah, selain aspek kelembagaan dan regulasi, faktor pengetahuan dan edukasi menjadi salah satu pilar terpenting dalam perkembangan perbankan syariah. Nah, tanpa edukasi yang tepat, masyarakat itu tidak akan memahami manfaat sistem syariah. Bahkan seringkali muncul anggapan bahwa bank syariah itu hanya sekadar mengganti nama bunga menjadi margin. Nah, padahal konsep keduanya itu sangat berbeda. Oleh karena itu, lembaga pendidikan dan pelatihan memainkan peran besar dalam membentuk SDM atau sumber daya manusia yang berkualitas dan masyarakat yang sadar akan pentingnya sistem keuangan syariah. Nah, saat ini banyak universitas membuka program studi ekonomi syariah, hukum ekonomi syariah, dan juga akuntansi syariah. Nah, mereka membekali generasi muda dengan pemahaman syariah yang kuat dan kemampuan teknologi serta analisis ekonomi modern. Nah, lembaga pelatihan juga menyediakan sertifikasi untuk profesional perbankan syariah. Seminar, workshop, dan program literasi keuangan dilakukan secara berkala untuk memperluas pemahaman masyarakat mengenai keuangan syariah. Seiring dengan meningkatnya pemahaman masyarakat, inovasi dalam produk syariah menjadi tuntutan penting. Nah, bank syariah tidak boleh tertinggal dari perkembangan zaman. Inovasi produk menjadi kunci untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin modern. Kehadiran produk seperti mobile banking syariah, kartu pembiayaan syariah, pembiayaan KPR syariah, investasi reksadana syariah, hingga suku menjadi bukti bahwa sistem keuangan syariah itu dapat hadir dalam berbagai bentuk yang fleksibel dan kompetitif. Nah, tidak hanya inovasi produk, hubungan internasional juga memainkan peran besar dalam membangun keuangan syariah dunia. Kerjasama internasional memberikan ruang bagi pertukaran pengetahuan, teknologi, serta standar pengelolaan bank syariah global. Nah, Indonesia itu dapat belajar dari negara yang lebih dulu maju seperti Malaysia dan Arab Saudi, sekaligus menjadi contoh bagi negara lain karena Indonesia memiliki potensi besar sebagai pusat ekonomi syariah dunia. Nah, meskipun perkembangan yang sangat signifikan, perbankan syariah tetap menghadapi tantangan. Tantangan pertama adalah literasi masyarakat. Banyak masyarakat itu belum memahami konsep ekonomi syariah secara utuh. Nah, tantangan lainnya adalah persaingan dengan bank konvensional.
hal yang memiliki infrastruktur yang kuat dan brand yang sudah lama tertanam di masyarakat. Nah, selain itu, kemampuan sumber daya manusia syariah yang menguasai ilmu agama sekaligus ilmu ekonomi modern juga masih perlu terus dikembangkan. Tantangan teknologi juga menjadi bagian penting di mana bank syariah itu harus mengikuti perkembangan digital agar tetap relevan bagi generasi muda. Kalau berbicara tentang teknologi, salah satu pendorong terbesar perkembangan perbankan syariah modern. Digitalisasi itu memungkinkan masyarakat untuk mengakses layanan keuangan syariah tanpa kapan saja, di mana saja. Kapan saja dan di mana saja. Mobile layanan e-wallet syariah, pembayaran digital, dan juga vintage syariah menjadi bukti nyata bahwa sistem syariah itu bertransformasi mengikuti kebutuhan zaman. Nah, teknologi tidak hanya memberikan kemudahan, tetapi juga meningkatkan transparansi, keamanan, dan juga efisiensi. Nah, di sisi lain, strategi untuk memperluas jaringan layanan juga menjadi poin yang sangat penting. Kehadiran kantor cabang, unit layanan syariah, hingga agen keuangan syariah di daerah terpencil merupakan langkah nyata untuk meratakan akses bagi seluruh lapisan masyarakat. Nah, tidak hanya terbatas pada kota besar, namun keuangan syariah harus hadir sampai pelosok agar manfaatnya benar-benar dirasakan secara merata. Nah, dengan akses yang luas, masyarakat kecil tidak lagi kesulitan menjangkau lembaga keuangan formal. Nah, selain memperluas jaringan fisik, pengembangan jaringan digital tidak kalah krusial. Layanan keuangan berbasis aplikasi memungkinkan transaksi dilakukan lebih cepat dan efisien. Nah, bank syariah itu yang memprioritaskan digital banking akan lebih mudah menjangkau generasi muda yang sudah sangat dekat dengan teknologi. Dengan demikian, sistem syariah dapat masuk dengan keseharian masyarakat dari transaksi kecil hingga investasi jangka panjang. Nah, kolaborasi lintas sektor juga semakin dibutuhkan. Bank syariah harus aktif bekerja sama dengan sektor pendidikan, perguruan tinggi, pemerintah daerah, hingga pelaku industri kreatif. Nah, sinergi antar lembaga membuka peluang riset, inovasi produk, program pelatihan, hingga pengembangan model ekonomi berbasis komunitas. Upaya bersama ini akan memperkuat fondasi ekosistem syariah di tingkat nasional. Tidak hanya fokus pada layanan pembiayaan, bank syariah juga memiliki tanggung jawab dalam menciptakan budaya bisnis yang sehat. Nah, prinsip amanah, kejujuran, dan juga transparansi itu harus tertanam pada setiap kegiatan. Nah, bank syariah tidak hanya menilai kelayakan usaha secara finansial, tetapi juga menilai etika usaha dan manfaat sosialnya. Disinilah letak keunikannya, bahwa keberhasilan bukan hanya diukur dari angka laba, tetapi juga dari kontribusi terhadap kemaslahatan masyarakat. Nah, dari sisi masyarakat, pemahaman tentang nilai spiritual dalam keuangan itu menjadi elemen penting. Banyak orang kini menyadari bahwa keberkahan harta tidak hanya datang dari jumlahnya, tetapi dari bagaimana harta itu dikelola dan digunakan. Keuangan syariah menjadi pilihan bagi mereka yang ingin mengoptimalkan manfaat dunia sekaligus mengejar keberkahan akhirat. Kesadaran ini menjadi kekuatan utama yang akan terus mendorong pertumbuhan sistem keuangan syariah. Untuk sektor bisnis besar, keberadaan finansial instrumen syariah seperti sukuk yang membantu dalam memperoleh sumber pendanaan halal. Banyak perusahaan, termasuk perusahaan BUMN, telah menerbitkan sukuk untuk membiayai proyek-proyek strategis nasional. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip syariah itu dapat diterapkan secara luas, tidak hanya untuk usaha kecil, tetapi juga untuk proyek raksasa dan pembangunan negara. Nah, dari perspektif global, tren keuangan itu berkelanjutan atau sustainable finance semakin populer. Menariknya, prinsip syariah sudah lama mengajarkan konsep keberlanjutan dan keseimbangan dalam ekonomi.
Konsep seperti pembiayaan berbasis aset, larangan spekulasi berlebih, dan pemerataan manfaat sangat sejalan dengan prinsip environmental, social, and governance. Ini menjadi peluang besar bagi bank syariah untuk bersaing di panggung internasional. Nah, ke depan peran riset akan sangat menentukan arah perkembangan ekonomi syariah. Perguruan tinggi dan lembaga riset perlu lebih produktif dalam menghasilkan kajian, inovasi akad, model bisnis baru, hingga teknologi pendukung. Nah, hasil riset ini menjadi dasar pengembangan kebijakan dan inovasi produk yang lebih matang, relevan, dan sesuai dengan kebutuhan zaman. Nah, peran alumni pendidikan syariah juga tidak dapat diabaikan. Mereka tidak hanya bekerja di sektor keuangan, tetapi juga menjadi penggerak di sektor publik, pendidikan, industri kreatif, dan wirausaha. Nah, semakin banyak sumber daya manusia yang paham syariah dan berperan di berbagai bidang, semakin cepat ekosistem syariah itu tumbuh dan menjangkau masyarakat yang luas. Penting juga untuk melihat peran perempuan dalam ekonomi syariah. Banyak perempuan itu menjadi pelaku UMKM, pemimpin komunitas, bahkan profesional di bank syariah. Nah, sistem syariah itu memberi kesempatan yang sama, memastikan perempuan mendapatkan akses pembiayaan, pelatihan, dan juga dukungan usaha. Dengan pemberdayaan perempuan, kekuatan ekonomi keluarga dan masyarakat semakin meningkat. Di tengah perkembangan pesat ini, transparansi informasi menjadi hal yang wajib. Bank syariah harus mudah diakses informasinya, mulai dari akad yang digunakan, struktur biaya, hingga prosedur layanan. Nah, semakin transparan suatu lembaga, semakin besar rasa percaya yang tumbuh dari masyarakat. Kejelasan dan keterbukaan adalah kunci memperkuat kepercayaan publik. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah perlindungan nasabah. Masyarakat harus diberi pemahaman tentang risiko transaksi keuangan, mekanisme penyelesaian sengketa, dan hak-hak mereka sebagai nasabah. Nah, dengan perlindungan yang baik, masyarakat merasa aman dan nyaman dalam menggunakan layanan keuangan syariah, sehingga tingkat loyalitas juga meningkat. Tidak dapat dipungkiri bahwa pembangunan ekonomi syariah juga sejalan dengan misi kesejahteraan umat. Melalui pembiayaan usaha mikro, bantuan sosial produktif, dan juga program pemberdayaan ekonomi, bank syariah itu berperan mengurangi kemiskinan dan membuka peluang usaha baru. Dari sinilah terlihat bahwa ekonomi syariah bukan hanya sistem, melainkan gerakan sosial untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Dengan seluruh perkembangan ini, kita melihat bahwa masa depan perbankan syariah itu sangat cerah. Bukan hanya karena meningkatnya kesadaran masyarakat muslim, tetapi juga karena nilai-nilai syariah terbukti relevan dengan tantangan ekonomi modern. Nah, keuangan syariah hadir bukan untuk bersaing secara destruktif dengan sistem konvensional, melainkan memberikan alternatif yang lebih etis, stabil, dan berorientasi jangka panjang. Nah, akhirnya sebagai generasi muda, kita memiliki peran besar dalam meneruskan perjuangan ini. Dengan pemahaman yang mendalam, keterampilan yang kuat, dan juga komitmen terhadap nilai-nilai syariah, kita dapat membawa ekonomi syariah menuju level yang lebih tinggi. Nah, inilah momen untuk terus berkontribusi, berinovasi, dan juga berkolaborasi agar Indonesia bukan hanya mengikuti arus, tetapi memimpin dunia dalam pengembangan ekonomi syariah. Dan dengan semua usaha ini, kita berharap perkembangan syariah itu tidak hanya terus tumbuh, tetapi juga bertransformasi menjadi pilar utama ekonomi bangsa, memberi manfaat terbesar bagi umat, bangsa, dan juga dunia. Nah, dengan semua elemen ini, lembaga keuangan, regulator, pendidikan, inovasi kerjasama internasional, kesiapan menghadapi tantangan, dan dukungan teknologi, kita dapat melihat bahwa ekosistem perbankan syariah adalah ekosistem yang komprehensif, kuat, dan juga berkelanjutan. Nah, sistem ini menjanjikan
menjanjikan tidak hanya secara ekonomi, tetapi juga secara moral dan juga sosial. Keuangan syariah bukan hanya tentang angka, tetapi juga tentang nilai. Nah, bukan hanya tentang profit, tetapi juga tentang maslahat. Bukan hanya tentang transaksi, tetapi juga amanah. Dengan kolaborasi yang kuat, strategi yang tepat, inovasi yang berkelanjutan, serta komitmen terhadap prinsip syariah, industri perbankan syariah akan terus tumbuh dan menjadi pilihan utama masyarakat. Dan sistem ini membuktikan bahwa nilai religius dan kebutuhan ekonomi tidak perlu dipisahkan. Keduanya bisa berjalan berdampingan dan memberi manfaat besar bagi umat, bangsa, dan dunia global. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan seperti biasa buat teman-teman semua, jangan lupa like, comment, dan juga subscribe video saya, dan jangan lupa untuk share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian supaya bisa nonton video saya. And oke, mungkin itu aja, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.